Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Nantanafta dari kelas 11 IPA 3. Saya akan menjelaskan tentang koloid. Pengertian sistem koloid. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran dua atau lebih zat yang bersifat heterogen namun memiliki ukuran partikel terdispersi yang cukup besar, sehingga mengalami efek Tyndall. Bersifat heterogen berarti partikel terdispersi tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi atau gaya lain yang dikenakan kepadanya, sehingga tidak terjadi pengendapan. Jenis-jenis koloid. 1. Sol. Sistem koloid ini terbentuk dari fasa terdispersi berupa padatan dan fasaga pendispersinya berupa cairan. 2. Aerosol. Jenis koloid ini di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. 3. Emulsi. Jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. 4. Buih. Jenis koloid ini di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. 5. Gel. Koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di dalam medan listrik karena adanya muatan yang terkandung di dalam partikel koloid tersebut. 7. Koloid liofil dan liofob. Sol liofil merupakan partikel dengan zat terdispersi yang bisa menarik mediumnya, sehingga ada gaya tarik-menarik antara keduanya. Sedangkan sol liofob merupakan partikel dengan zat terdispersi yang tidak bisa menarik mediumnya dan cenderung encer. Dan yang kedelapan, koloid pelindung. Sol liofil pun dapat digunakan sebagai koloid pelindung dari sol liofob. Dengan begitu, partikel sol liofil akan menjadi pelindung sol liofob dari koagulasi. Sifat-sifat koloid. 1. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Oleh karena itu, berkas cahaya dapat dihamburkan. 2. Gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop ultra. Pergerakan acak tersebut disebabkan adanya tumbukan. 3. Absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan atau tepatnya penyerapan ion oleh partikel koloid karena ukuran luas partikel koloid yang cukup besar. 4. Koagulasi koloid. Koagulasi koloid merupakan penggumpalan partikel koloid karena koloid mengandung muatan yang dinetralkan. 5. Dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid agar bebas dari ion-ion pengganggu. Cara pembuatan koloid. 1. Dispersi. Dispersi adalah cara pembuatan koloid dengan menghaluskan partikel suspensi menjadi partikel berukuran koloid. Dispersi dapat dilakukan dengan A. Cara mekanik atau dispersi langsung. Butir-butir kasar diperkecil ukurannya dengan menggiling atau menggerus koloid sampai diperoleh tingkat kehalusan tertentu. Kemudian diaduk dengan medium pendispersi. B. Homogenisasi. Dengan menggunakan mesin homogenisasi. C. Peptisasi. Dengan cara memecah partikel-partikel besar menjadi partikel koloid, misalnya suspensi, gumpalan atau endapan dengan bantuan suatu zat pemeptisasi atau pemecah. D. Busur beredik. Cara ini digunakan untuk membuat sol-sol logam. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah cara pembuatan koloid dengan menggumpalkan partikel larutan menjadi partikel berukuran koloid. Kondensasi dapat dilakukan secara kimia dan fisika. Kondensasi secara kimia dilakukan melalui reaksi redoks, hidrolisis, substitusi, dan penggaraman. Sedangkan secara fisika, kondensasi dilakukan melalui proses pendinginan, penggantian pelarut, dan pengembunan uap. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.